Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, semoga kita selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan dalam menjalani hidup ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang karakter wirausaha. Setidaknya ada 12 karakter wirausaha ya bagi wirausaha sukses. Nah, topik kali ini akan membahas 12 karakter tersebut. Karakter yang pertama bagi seorang wirausaha sukses adalah seorang wirausaha itu harus punya mimpi, punya rencana hidup. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya hidup itu ada masa kini yang sedang kita jalani ini yang disebut sebagai masa kini. 1 detik yang lalu, 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, atau jauh hari sebelum hari ini, itu yang disebut sebagai masa lalu. Sedangkan 1 detik yang akan datang, yang belum tahu kita mau seperti apa, 1 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, atau bahkan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau jauh-jauh hari, ya, setelah hari ini, itu adalah masa depan. Oke lah, bahwa masa lalu sudah berlalu dan itu tidak mungkin lagi kita ulang. Kecuali adik-adik sekalian bisa masuk ke film Doraemon, pinjam pintu kemana saja baru bisa. Tapi ini adalah kenyataan bahwa masa lalu tidak akan bisa kita rubah. Dan biarlah masa lalu itu berlalu. Yang kita pikirkan adalah masa kini dan masa yang akan datang. Masa kini artinya adik-adik harus bisa memanfaatkan waktu yang ada sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini untuk apa? Ya, tentunya karena sekarang sedang belajar, ya manfaatkan waktu itu untuk belajar secara sungguh-sungguh. Sebab apa yang terjadi pada hari ini bisa jadi merupakan rangkaian dari kejadian-kejadian di masa lalu. Atau merupakan rangkaian dari kejadian-kejadian di masa 1 detik yang lalu. Rangkaian dari kejadian-kejadian di masa yang kemarin. Atau bahkan jauh hari di masa yang lalu. Adik-adik jadi mahasiswa karena di masa lalu pernah mendaftar dan pernah ikut seleksi mahasiswa di UIN ya, atau di perguruan tinggi ini. Maka sekarang adik-adik jadi mahasiswa. Adik-adik ketemu dengan saya di mata kuliah kewirausahaan, itu juga karena di hari-hari yang lalu, adik-adik mencantumkan mata kuliah kewirausahaan dalam rencana studi ya, yang adik-adik submit ke fakultas atau ke jurusan. Nah, adik-adik sekalian, masa lalu boleh saja berlalu, tapi masa depan harus kita rencanakan. Masa depan ini harus kita rencanakan dengan seksama. Mulai hari ini kita harus bisa membayangkan esok kita mau seperti apa. Minggu depan kita mau seperti apa. Bulan depan kita mau seperti apa. Tahun depan kita mau seperti apa. Nah, itu semua bisa kita rencanakan. Dan hanya kita yang bisa merubah hidup kita sekarang ini. Jika kita hari ini merasa bahwa hidup kita kurang beruntung,
maka kita bisa merubah ketidakberuntungan itu menjadi keberuntungan. Jika hari ini kita sudah merasa bahwa hidup kita adalah hidup yang paling beruntung, maka kita sendiri yang bisa mempertahankan keberuntungan itu ke depannya. Untuk itu perlu rencana hidup. Untuk itu perlu mimpi. Untuk itu perlu cita-cita. Untuk itu perlu visi ke depannya. Nah, seorang wirausaha sukses, dia mempunyai visi ke depannya. Siapapun dia. Tidak ada satupun pengusaha besar, pengusaha yang sukses hari ini, tidak memiliki mimpi, tidak memiliki visi. Bahkan Jack Ma pun sebagai pengusaha milenial, ya, yang semua orang saya kira tahu keberadaannya dengan Alibabanya, juga memulai bisnis dengan memiliki visi bahwa ke depan adalah era big data. Siapa yang memiliki data, dia akan bisa meraih kesuksesan. Dia akan bisa mengendalikan dunia. Jack Ma bermimpi seperti itu. Jack Ma memandang bahwa era IT punya masa tersendiri. Dan era data juga punya masa tersendiri. Jack Ma memimpikan bahwa ke depan adalah masa data yang berperan. Maka dengan Alibabanya, Jack Ma membangun bisnis. Dan terbukti setelah 3 tahun berjuang mewujudkan mimpinya, Jack Ma berhasil menjadi orang nomor 1 di Cina. Dan juga menjadi orang nomor 1 di dunia sekarang ini. Bisa bersanding dengan para miliuner lainnya seperti Raja Microsoft dan juga raja-raja yang lainnya. Nah, itulah kekuatan dari mimpi. Jika adik-adik sekalian bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka insya Allah apa yang adik-adik bayangkan akan terwujud. Di dunia ini yang tidak bisa diwujudkan hanyalah apa yang tidak bisa dibayangkan. Semua yang bisa dibayangkan bisa diwujudkan. Semua yang bisa dimimpikan bisa diwujudkan. Maka yang diperlukan adalah merencanakan hidup kita, menata hidup kita. Kita mau seperti apa? Yang kedua, seorang wirausaha itu harus bersih niat, optimis, positive thinking. Karena bisnis bukan semata-mata untuk mencari uang, tetapi juga mencari keridhaan Allah dan menyediakan pekerjaan, menyediakan barang kebutuhan, menyediakan jasa untuk orang banyak. Maka memulai bisnis dengan membersihkan niat, dengan perasaan positif, sehingga apa yang kita kerjakan pun akan menjadi positif juga. Al-Imam Ghazali menyampaikan bahwa jika kamu tidak mengejar rezeki, tetapi semata-mata mencari keridhaan Allah dalam berusaha, insya Allah rezeki akan mengejarmu. Ini pesan yang bagus dari Al-Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, seorang wirausaha sukses adalah mereka yang berani memulai mengambil risiko. Percaya diri dan yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesuksesan besar tanpa langkah pertama yang kecil. Tidak ada langkah ke-10 tanpa langkah yang pertama.
kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Maka beranilah memulai. Bisnis yang baik adalah bisnis yang segera dimulai. Bukan bisnis yang dihayalkan, bukan bisnis yang direncanakan tanpa mulai. Bisnis yang baik adalah yang direncanakan, kemudian segera dimulai. Kemudian perbaiki rencana itu, dan mulai lagi, perbaiki lagi, mulai lagi, dan seterusnya. Dalam bisnis, memulai adalah hal penting. Memulai adalah hal yang berat bagi sebagian orang. Maka segeralah ambil langkah pertama. Mulai saja dengan bismillah. Jadilah berani. Buang rasa takut atau malu. Ambil risiko dan kelolalah dengan baik. Semakin besar risiko, semakin besar peluang rezekimu. Semakin banyak persaing, semakin besar peluang rezekimu. Karena bisnis yang tidak ada persaing, itu bisnis yang mungkin rezekinya di situ sedikit. Bisnis yang banyak persaingan adalah bisnis yang di situ banyak uangnya. Bagaimana cara memulai langkah pertama ini? Anda boleh memilih bisnis yang seperti apa yang akan dilakukan. Sangat sederhana cara memulai bisnis itu. Lihat dirimu, apa yang bisa kamu lakukan. Lihat dirimu, apa yang bisa kamu berikan kepada masyarakat sekitar. Lihat dirimu, apa keahlianmu. Lihat dirimu, apa yang kamu punya. Berbisnislah dengan itu. Memulailah dengan itu. Jangan memulai dengan yang tidak ada. Karena bisnis yang dimulai dengan yang tidak ada, itu akan menjadi tidak ada. Jadi memulailah dengan yang ada. Anda boleh memilih bisnis online. Langkah pertama membuat email. Langkah kedua mendaftar di marketplace. Mendaftar di media sosial. Mendaftar di website dan lain-lain. Dan semua itu bisa didapatkan dengan gratis. Kita bisa memulai dengan 0 rupiah untuk berbisnis itu. Namun untuk lebih detail membahas tentang bagaimana memulai dan mengembangkan ide bisnis, nanti akan ada materi di hari berikutnya. Adik-adik yang berbahagia, karakter wirausaha sukses yang keempat, yaitu terus belajar mengelola risiko, terbuka pada hal-hal baru. Ingat bahwa hidup hanya sekali dan cepat sekali berubah. Cobalah selalu sesuatu yang baru, yang berbeda dengan bisnis orang lain. Dari itu, maka Anda akan mempunyai nilai. Nilai adalah sesuatu yang Anda miliki, yang membedakan diri Anda dengan orang lain. Jadi mahasiswa sekalian, ada sebuah pepatah. Bisnis yang paling bagus ialah hobi yang dibayar. Pertanyaannya, adakah hobi yang bisa menghasilkan sesuatu? Tentu ada. Banyak orang yang misalnya hobi bermain bulu tangkis. Dengan hobinya, dengan passionnya, dia bisa menjadi juara. Tapi hobi yang dibayar adalah hobi tidak sekedar hobi, tapi hobi yang dilatih, hobi yang diasah secara terus-menerus sehingga menghasilkan prestasi. Seorang penyanyi
awalnya memiliki hobi bernyanyi. Mungkin diawali dengan bernyanyi di kamar mandi, atau bernyanyi sekedar menghilangkan jenuh hati. Tapi karena hobi itu terus dilatih, hobi itu terus diasah, hingga kemudian berubahlah hobi itu menjadi prestasi. Dia bisa mengikuti berbagai ajang kompetisi terkait dengan hobi bernyanyi, maka jadilah dia penyanyi. Penyanyi adalah hobi yang kita. Ada seorang lagi, misalnya Anda hobi naik gunung. Kalau sekedar naik gunung saja, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti untuk dirimu dan orang-orang di sekitar. Tapi jika Anda melatih terus hobi tersebut, menjadi seorang profesional, menaiki semua gunung-gunung yang ada di Indonesia, menaiki gunung-gunung yang ada di seluruh dunia, maka naik gunung pun nantinya akan menjadi hal hobi yang menjadi profesional. Ketika itu menjadi profesional, maka akan menghasilkan sesuatu. Yang kelima, bahwa memilih bisnis, pilihlah sesuai dengan passion atau gairah. Temukan di mana bahagiamu, di mana kamu bahagia melakukan itu, lakukan itu. Bisnis yang sesuai passion itu bisnis yang tidak akan membosankan bagimu. Tidak akan membosankan dalam hal mengelola bisnis itu, mengembangkannya, memeliharanya hingga anak cucu kita. Jika Anda berbisnis tapi Anda merasa jenuh ketika mengelola bisnis itu, maka bisa jadi itu bukan passion. Tapi bisa juga Anda memilih bisnis yang bisnis itu bukan merupakan passion. Caranya bagaimana? Ya tentunya Anda harus merekrut orang-orang yang passion di bidang bisnis tersebut, sehingga Anda bisa cukup dengan memonitor, sehingga bisnis pun bisa dijalankan oleh orang-orang yang penuh gairah, oleh orang-orang yang memiliki passion di dalam. Temukan bahagiamu. Jika engkau bahagia melakukan sekali, engkau bahagia melakukan 10 kali, engkau bahagia melakukan 100 kali, engkau bahagia melakukan 1000 kali, 1 juta kali, sampai tak terhingga. Itulah passion. Itulah passion. Dalam bisnis, yang terpenting adalah pelanggan. Layanan pelanggan menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi sesuatu yang sangat vital bagi bisnismu. Kita mengenalnya dengan istilah layanan prima. Buatlah senang hati pelangganmu. Jika kita bisa menyenangkan hati seseorang, insya Allah rezeki akan mengikuti. Dalam bisnis yang produknya terutama yang berhubungan dengan jasa, pelayanan menjadi ujung tombak dari bisnis yang kita jalankan. Yang keenam, fokus. Bisnis itu harus fokus. Pernah nggak ada melihat lensa yang kita letakkan di bawah terik matahari,
kemudian di atas tanah kita letakkan kertas, dan kita arahkan lensa itu ke arah kertas yang ada di atas tanah tersebut. Maka kertas yang di atas tanah itu akan berlubang atau akan terbakar oleh panas yang bergelombang. Padahal jika tidak ada lensa tersebut, kertas itu tidak akan apa, dia hanya akan hangat saja. Itu apa artinya? Lensa itu memberikan fokus. Lensa itu membuat radiasi matahari terfokus ke satu titik, sehingga titik tersebut menjadi terbakar atau menjadi berubah. Pernah nggak lihat batu di bawah cucuran atap? Air cucuran atap itu sedikit, menetes, mengalir sedikit. Tapi kenapa batu di bawah cucuran atap itu bisa terfokus? Karena fokus. Fokus secara terus-menerus dia meneteskan air ke dalam batu tersebut sehingga batu itu bisa terlubang. Dan yang terpenting adalah fokus pada keahlian utamamu. Pelajari secara mendalam. Pelajari terus sampai Anda menemukan kesuksesan di dalam. Yang ketujuh, keluar dari zona nyaman. Ambil tantangan. Hidup ini tidak datar, saudara. Hidup ini indah. Hidup ini penuh dengan tantangan. Jangan pernah merasa nyaman dengan kondisi yang sekarang ini. Keluarlah dari zona nyaman itu. Selalu respon keadaan. Selalu merasa kepepet. Karena kepepet akan menemukan jalan-jalan baru. Milikilah strategi bisnis yang strategi kita itu 5 langkah di depan para pesaing. Pada awalnya mungkin kita bisa menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau kita sudah 5 langkah di depan orang lain, maka orang lain yang akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Amati, tiru, dan modifikasi. Maka jadilah berbeda. Ikuti terus perubahan. Teruslah belajar dan kuatkan keunikan. Jika perlu seorang senior, maka rekrutlah senior. Jika perlu seorang konsultan, maka rekrutlah konsultan untuk kemajuan bisnis. Namun diingat bahwa itu tidak boleh mengganggu cash flow bisnis yang sedang kita jalankan. Kita membayar sesuatu dengan nilai misalnya 100.000, maka seharusnya kita bisa mendapatkan kembali nilai yang lebih tinggi daripada 100.000. Bisa 1 juta, 2 juta, atau 100 juta. Bisnis itu penuh dengan perubahan. Kita bisa melihat sejarah. Bagaimana dulu Nokia menguasai peredaran handphone. Sekarang tenggelam. Sekarang Android menguasai dengan berbagai merek, Samsung,
ada lain-lain. Dulu BlackBerry sebagai satu-satunya pesan instan yang banyak digunakan oleh semua orang, tapi kemudian tenggelam, kalah oleh waktu. Kenapa mereka bisa tenggelam? Karena mereka terlalu merasa nyaman ketika melihat dirinya besar, ketika melihat ada pesaing yang potensi yang datang, mereka tenang-tenang saja, maka mereka tenggelam. Yang kedelapan, stay konsisten, tetap istiqomah apapun halangannya. Belajarlah bertahan. Carilah teman-teman yang akan menghibur dan menyenangkanmu bila jatuh. Segera bangkit lagi. Namun, jika tidak ada siapa-siapa, yakinlah ada Allah di sisi kita. Ada dua malaikat selalu bersama dengan kita. Cara terbaik mempelajari sebab jatuh adalah belajar langsung dari pelaku usaha yang pernah mengalami. Pelajarilah kiat-kiat untuk bangkit. Misalnya, legalkan bisnis di tahap awal. Segera legalkan. Karena bisnis yang baru didirikan dan masih sepi bisa saja tidak diganggu oleh siapapun. Tapi ketika mulai ramai, maka bisnis kita akan mulai kedatangan orang-orang yang tidak suka dengan bisnis kita dan mulai mengganggu roda bisnis yang sedang kita jalankan. Yang kesembilan, tanggung jawab atau dedikasi tinggi. Jangan pernah lari dari tanggung jawab, karena modal bisnis adalah kepercayaan. Tidak masalah berapa kali jatuh, yang penting selalu bisa bangkit lagi. Bangkit dan bangkit lagi. Banyak bisnis yang dimulai dengan kepercayaan. Tanpa modal pun, tanpa modal uang pun, bisnis bisa jalan karena hanya kepercayaan. Kepercayaan hanya bisa didapat dengan kita melakukan tanggung jawab. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Yang ke-10, keahlian berkomunikasi atau mampu berkomunikasi. Skill berkomunikasi atau negosiasi sangatlah mahal. Belajarlah dari mereka yang berpengalaman. Ingat bahwa semua hal bisa dikomunikasikan. Walau Allah sekalipun bisa kita komunikasikan dengan doa dan amal dan zikir. Jadi semua bisa kita komunikasi. Yang ke-11, team player. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tidak ada entrepreneur yang sukses tanpa dukungan tim. Ada yang mengatakan di belakang laki-laki yang hebat selalu ada perempuan yang hebat. Di belakang tokoh yang hebat akan selalu ada tim yang solid di belakang. Maka bentuklah tim. Mungkin tahap awal pendirian usaha Anda hanya Anda sendiri. Pada tahap berikut Anda bisa mencari satu orang pendukung untuk mendukung keberadaan bisnis. Maka kita sebagai pendiri usaha biasa disebut sebagai founder, dan orang yang
kemudian kita rekrut masuk ke bisnis kita disebut sebagai compounder. Setelah itu kita bisa merekrut tim yang lebih lengkap lagi selain itu. Yang ke-12, selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Seorang entrepreneur sejati menyadari bahwa kaya tidak semata-mata diukur oleh benda-benda dan uang. Kekayaan diukur oleh kepuasan hati, kenikmatan memberi, berkontribusi, dan pencapaian prestasi. Entrepreneur sejati adalah orang-orang yang penuh syukur. Semakin bersyukur, semakin terbuka pintu-pintu rezeki. Hanya orang yang menghargai pemberian akan lebih banyak diberi. Bersyukur menerima kebaikan, juga bersyukur dapat belajar dari kesalahan. Tidak menganggap remeh apapun, dengan ketekunan, daya tahan, dan fleksibilitas, mereka terus maju. Bapak B.J. Habibie berpesan kepada kita, belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidup, dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk. Itulah yang disebut sebagai bersyukur. Demikian adik-adik sekalian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.